Selamat sore, perkenalkan nama saya Dewata Janenggolan dengan NIM D1C124022. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian mesin dan peralatan industri. Yang pertama itu ada soalnya yang jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komunitas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses, yaitu sortasi sorta- sortasi itu adalah pemisahan hasil pertanian berdasarkan ciri fisik dasar, yaitu rusak, busuk, benda asing dari produk utuh. Kalau grading itu adalah pengelompokan produk yang sudah bersih menjadi kelas-kelas mutu berdasarkan standar komersial, ukuran, warna, dan kualitas untuk menentukan harga. Komunitasnya itu adalah yang pertama itu sortasi itu adalah buah-buahan. Kalau grading itu buah-buahan juga. Arti alatnya yaitu sortasi itu bisa dengan manual yaitu dengan menggunakan tangan, ada saringan kasar, meja sortasi, dan ada grading yaitu saringan getar, roller, garden. Yang kedua adalah mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan. Jelaskan dampak terhadap mutu produk dan umur mesin. Oh, karena penting karena berfungsi menghilangkan kontaminasi yang dapat mengganggu proses, merusak peralatan, dan menurunkan kualitas produksi. Dampaknya terhadap mutu produk yaitu menjamin keamanan produk, kontaminasi seperti dari bakteri, jamur, bahan kimia yang berbahaya. Ada juga dampak yang kedua meningkatkan konsistensi dan penampilan. Dampaknya terhadap umur mesin yaitu mengurangi kerusakan pada mesin serta kausan pada mesin, mencegah penyumbatan dan pengumpulan, atau meminimalkan krosi, mengurangi biaya perawatan. Yang ketiga itu apa tujuan utama pengecilan dalam industri pertanian? Tujuannya itu adalah mempermudah proses pengolahan selanjutnya dan meningkatkan efisiensi penanganan pasca panen. Ada soal nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disc mill dan kapan masing-masing digunakan. Prinsip kerjanya itu adalah kalau Helmer adalah bekerja dengan tumbukan palu, cepat untuk menghancurkan material, cocoknya untuk bahan-bahan yang kasar dan volume besar, untuk bahan-bahan yang kasar dan besar, serta dia itu yang keras-keras. Kalau dismill adalah mengandalkan gesekan dan pemotongan antara dua piringan bergerigi, ideal untuk bahan kering agar lebih halus dan konsisten. Kalau yang dismill ini dia menggunakan piringan bergerigi. Beda tadi dengan hardmail ini menggunakan tumbukan palu. Oh, masing-masing alat ini digunakan yaitu hardmail ini digunakan untuk bahan-bahan yang keras dan kering. Bisa juga dalam posisi basah, namun sedikit basah, tidak basah kali. Kalau di smil ini digunakan itu untuk memotong bahan tuh agar menjadi halus dan wajib kering. Karena kalau bahan itu basah, mesinnya itu bakal macet atau kerusakan pada mesinnya. Yang soal nomor 5 adalah jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi itu adalah faktor penanganan peralatannya, di mana di dalam faktor tersebut ada metode penanganan peralatan, kemasan, dan kondisi pengangkutan. Ada soal nomor 6 ini, mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa? Oh, karena menentukan hambatan aliran, efisiensi, dan kebutuhan daya pompa. Oh, yang ketujuh, jelaskan alur proses penanganan pasca panen, satu contoh komunitas, hasil pertanian, dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan tiap tahap. Oh, di sini saya mengambil contohnya itu, contoh pasca panennya adalah padi yang diolah menjadi produk beras. Dengan alur prosesnya itu ada yang pertama itu pemanenan. Di mana pemanenan ini kegiatannya itu memotong dan mengumpulkan tanaman padi dari lahan. Mesin yang digunakan itu ada sabik, puerifer, ada juga mesin pemotong padi. Yang kedua alurnya adalah perontokan. Perontokan ini di mana prosesnya memisahkan butir gabah dari tangkai. Kita pisahkan ya. Oh, alatnya itu ada mesin thresher dan puer thresher. Yang ketiga alurnya adalah pembersihan dan pengeringan awal. Di mana tahap ini adalah tahap pembersihan setelah proses pemisahan butiran gabah dari tangkai. Mesin yang digunakan itu adalah mesin pembersih biji, pengayakan, pengeringan.
Pengeringan ini menurunkan kadar air gabah hingga tingkat aman untuk disimpan mencegah munculnya jamur. Mesin yang digunakan itu sebenarnya dia tidak mempunyai mesin, tetapi dia masih menggunakan sinar matahari sebagai sumber utama pengeringannya. Ada di sini penyimpanan. Prosesnya ada juga penyimpanan ya. Penyimpanan ini adalah gabah kering yang disimpan sebelum diolah menjadi beras. Dia tidak mempunyai mesin, tapi mesinnya itu dianggap sebagai tempat, yaitu gudang. Ada juga yang terakhir penggilingan, di mana proses akhir di mana kulit gabah ini dipisahkan dari butiran beras dan melepaskan atau menghilangkan lapisan berkatul. Mesin yang digunakan adalah mesin pengupas kulit, mesin pemisah gabah, mesin penyosong berat, dan mesin pengemasan. Sekianlah hasil dari penjelasan saya mengenai soal UTS mesin ini. Saya akhiri. Terima kasih.